Halo sobat, dimanapun kalian berada, welcome back to channel MRCpedia. Yang pastinya kali ini kita masih akan mereview film-film yang sangat populer dan legendaris pada masanya. Film 300 Rise of an Empire, atau lebih dikenal dengan film 300 Spartan, yang dirilis tahun 2006. Film ini bukan hanya sekedar menceritakan tentang sejarah Spartan, namun ada banyak sisi lain yang akan diulas tentang politik, taktik dan strategi peperangan serta hukum kekuasaan. Bagi sobat semua yang memiliki jiwa politik, ulasan film ini bisa dijadikan acuan atau pembelajaran. Well, tak perlu berlama-lama lagi, kita simak ulasan film 300 Spartan berikut. This is where we hold them. This is where we fight. Invasi Xerxes dimulai pada 480-an sebelum Masehi. Untuk menaklukkan Yunani, ia tidak menggunakan cara lama, yaitu menyeberangkan pasukannya lewat laut seperti pendahulunya, Darius. Xerxes lebih memilih melalui jalan darat. Satu-satunya penghalang adalah Selat Bosporus yang sekarang ini terletak di dekat kota Istanbul, Turki. Untuk penghalang yang satu ini, Persia mempunyai solusi brilian yang masih digunakan oleh para insinyur militer bahkan hingga hari ini. Solusi tersebut adalah sebuah jembatan ponton. Jembatan ponton adalah jembatan yang dibangun dengan mengaitkan beberapa perahu kecil atau benda-benda lain yang dapat terapung menjadi satu dan membentuk jembatan. Jembatan ini dibangun di daerah Hellespont, salah satu tempat di Selat Bosporus yang paling sempit jaraknya. Namun walaupun begitu, jarak jembatan ponton itu masih beberapa kilometer. Meskipun ukuran selat ini cukup dekat, namun tetap saja orang-orang Persia harus membangun jembatan ponton sejauh 1,2 sampai 6 km. Jembatan ini tetaplah menjadi rekor jembatan terpanjang yang pernah dibuat manusia sampai masa modern. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, mengapa Xerxes tidak menyeberang saja menggunakan kapal ke pantai-pantai Yunani? Atau memang jika harus melewati jalan darat, mengapa tidak melalui jalan melingkar dari Anatolia, Georgia, Crimea, dan masuk ke Bulgaria? Untuk pertanyaan pertama, barangkali jawabannya adalah Jerry. Yunani yang akan dihadapi oleh Xerxes bukanlah Yunani yang dahulu pernah dihadapi oleh Darius. Darius menghadapi Yunani yang land-minded. Mereka tidak begitu memperhatikan permasalahan pembangunan armada perang lautnya. Namun Yunani yang dihadapi Xerxes adalah Yunani yang telah membangun armada lautnya. Adalah Themistokles, seorang komandan dan politisi Athena yang mendesak senat polis itu untuk mulai melirik pembangunan armada lautnya. Themistokles adalah salah seorang pahlawan perang dalam pertempuran maraton beberapa tahun sebelumnya. Themistokles percaya bahwa nasib Yunani di masa mendatang akan ditentukan oleh kapal perang, seperti ramalan yang diberikan oleh oracle di Delphi. Nasib Yunani akan berada di balik sebuah tembok kayu. Athena dan beberapa negara Yunani lainnya yang mempunyai jumlah armada perkapalan mencapai 200 buah. Sebagian kapal-kapal ini baru dan mempunyai kualitas yang baik, sedangkan Persia mempunyai jumlah armada kapal sebanyak 1000 buah. Kualitas dan jenisnya tidak diketahui. Jumlah itu sebenarnya cukup besar, namun tidak cukup untuk diharuskan membawa ratusan ribu tentara, ditambah harus berhadapan dengan angkatan laut Yunani yang tak sedikit. Untuk pertanyaan kedua, perjalanan memutar melalui Georgia, Crimea, dan turun ke Bulgaria adalah sebuah perjalanan yang sia-sia. Jarak yang ditempuh tidak kurang dari 2000 mil.
Sebuah invasi ofensif yang akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Belum lagi jika harus dihadapkan kepada persediaan logistik dan penaklukan daerah-daerah yang harus dilalui. Dengan melalui Helen Spot, jarak tempuh dapat diperpendek. Resiko kegagalan juga dapat diperkecil karena pertempuran laut yang begitu riskan, dan terlebih lagi jarak pasokan logistik dapat diminimalisir. Pada 490 sebelum Masehi, pasukan Persia akhirnya bertemu pasukan aliansi Yunani di Thermopylae, sebuah tempat celah sempit di utara Yunani yang berbatasan dengan bukit dan laut di kedua sisinya. Celah itu merupakan salah satu jalan tercepat untuk menuju ke wilayah tengah dan selatan Yunani. Pemilihan Thermopylae sebagai tempat pertempuran dianggap tepat, mengingat posisi Yunani yang minoritas. Mereka kalah dibandingkan dengan pasukan Persia. Pasukan Yunani yang dikirim ke Thermopylae adalah jenis pasukan palang. Pasukan ini adalah pasukan infanteri berlapis baja dengan jubah baja, perisai, helm, lindung kaki, dan tombak sebagai senjata utamanya. Jenis pasukan ini lambat pergerakannya, namun pertahanan mereka maksimal. Di sisi lain, pasukan Persia adalah pasukan yang lebih mementingkan manuver. Mereka tidak dibekali dengan perisai atau baju lapis baja yang memberatkan pergerakan. Pasukan Persia dibagi menjadi 80% infanteri dan 20% kavaleri. Pasukan kavaleri ini selain digunakan untuk menambah kekuatan manuver pasukan, juga digunakan untuk melakukan hantaman terakhir yang signifikan terhadap pertahanan musuh. Pasukan semacam ini cocok sekali untuk bertempur di dataran luas di Asia, namun tidak di wilayah Yunani yang berbukit-bukit. Thermopylae memaksa pasukan Persia untuk bertarung dalam gelombang-gelombang serangan seri. Satu gelombang dikirimkan mengikuti gelombang pasukan di belakangnya, dan begitu seterusnya. Jenis pertempuran semacam ini akan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai pertahanan yang lebih superior daripada manuver, dan dalam hal ini Yunani jauh lebih unggul. Pasukan Spartan yang dikomandani oleh Raja Leonidas adalah salah satu bagian dari pasukan aliansi Yunani ini. Jumlah mereka hanyalah 300 orang saja. Mengapa hanya 300 saja? Padahal seharusnya sebuah polis mempunyai lebih banyak pasukan daripada itu. Jawabannya adalah diplomasi. Senat Spartan masih merasa ragu untuk bergabung dalam pasukan aliansi bentukan Athena itu. Bukan karena mereka disuap oleh Persia seperti pada cerita atau film yang pernah kita lihat, melainkan karena tujuan dari serangan Persia ini adalah Athena itu sendiri. Sampai sejauh itu, Athena merupakan rival utama dari Spartan. Hancurnya Athena mungkin bisa saja sebuah keuntungan besar terhadap Spartan. Namun Leonidas bersikeras bahwa ia harus bergabung dengan pasukan itu, setidaknya untuk mencegah Persia dapat menguasai seluruh Yunani. Karena itulah, Senat yang bimbang hanya memperbolehkan Leonidas membawa sebagian kecil pasukannya saja. Ia kemudian memilih pasukan terbaik dari yang paling baik. Hari pertempuran pertama menjadi milik Yunani. Mereka mampu menghancurkan gelombang demi gelombang serangan pasukan Persia yang datang. Korban Persia di hari pertama itu menurut perkiraan mencapai jumlah 10.000 orang. Sementara korban Yunani tidak diketahui. Namun bisa dipastikan sangat minimal sekali. Pasukan kavaleri tidak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hari kedua, Persia memutuskan untuk mengirimkan pasukan heavy infanteri mereka. Pasukan itu disebut sebagai immortal, atau pasukan yang berjalan dalam keheningan ketika bertempur. Wajah pasukan ini disamarkan dalam sebuah topeng yang menakutkan. Mereka juga menggunakan pasukan pelindung tipis untuk menjaga tubuhnya dari serangan musuh.
Perisai mereka berukuran besar, namun tidak seperti pasukan Palang yang dilapisi baja. Perisai pasukan Persia kemungkinan besar hanya terdiri dari sebagian besar kayu dan serat. Pasukan ini pun belum begitu mampu untuk menghancurkan pasukan Yunani yang mempunyai perlindungan begitu kuat. Hari ketiga, Persia mampu mengetahui jalan pintas untuk membelakangi celah Thermopylae. Mereka mengirim 2 gelombang pasukan. Satu pasukan menghantam Yunani dari depan seperti hari-hari sebelumnya, dan satu pasukan menghantam Yunani dari belakang melalui jalan pintas. Yunani mengetahui berita tersebut dan kesatuan pasukan aliansi pun pecah. Barangkali karena ketidakjelasan informasi yang mereka dapatkan. Celah jalan pintas yang membelakangi Thermopylae itu juga dapat mengarah ke selatan Yunani. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan celah tersebut. Mereka harus ke selatan terlebih dahulu sebelum Persia mendahului mereka untuk mempertahankan kota-kota mereka sendiri dari serbuan Persia. Namun Leonidas bersikeras bahwa ia harus tetap tinggal di Thermopylae. Ia dan 300 prajuritnya dan kurang lebih sekitar 1.400 orang tetap bertahan di celah tersebut. Dengan kekuatan yang begitu minim dan diapit oleh 2 pasukan besar, pasukan Spartan harus mengakui keunggulan Persia. Persia menghancurkan pertahanan pasukan itu dan membunuh setiap prajurit yang masih hidup. Pasukan Yunani yang mundur terus-menerus terdesak dan puncaknya adalah jatuhnya kota Athena ke tangan Persia. Themistokles dengan armada lautnya sebelumnya telah berhasil mengungsikan sebagian penduduk Athena ke tempat yang lebih aman. Pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan laut Persia dan Athena bertemu di Salamis, sebelah selatan dari Athena. Pasukan laut Athena berhasil menghancurkan pertahanan laut Persia dan dengan ini suplai logistik pasukan Persia berada di ambang kehancuran. Dengan tidak adanya pertahanan laut, maka Persia tidak lagi mempunyai daya untuk melanjutkan ofensifnya ke Yunani. Xerxes memutuskan untuk mundur dan tidak pernah kembali lagi ke Yunani. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam film 300 Spartan yaitu: pertama, secara taktis Persia memperoleh kemenangan di sini karena mereka telah berhasil mencapai tujuan mereka, yaitu membumi hanguskan Athena, membalaskan dendam mereka terhadap Sardis. Kedua, jika ditilik secara strategis, invasi Persia di Yunani adalah sebuah kesalahan besar. Persia terlalu banyak menggunakan sumber daya mereka, kekayaan mereka habis, dan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa invasi itu menyedot banyak hasil bumi Persia. Secara perlahan-lahan kekaisaran besar itu melemah, dan pada 330 sebelum Masehi, Persia dapat dikalahkan oleh orang Yunani di negeri mereka sendiri. Orang yang menghancurkan Persia itu akan dikenal sepanjang sejarah dengan sebutan Alexander yang Agung. Nah, itu tadi sisi lain dari film 300 Spartan yang sudah kita ulas. Jika ada masukan atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. See you!